Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Ruang Nusantara. Baik, tidak usah berlama-lama, mari kita simak bersama-sama ceritanya. Di suatu masa jauh sebelum peta Sumatera digambar dengan rinci, tersembunyi di antara perbukitan dan lembah yang rimbun, terhamparlah sebuah wilayah yang kelak bernama Sawah Lunto. Daerah ini adalah bagian dari alam Minangkabau yang kaya, tempat hutan tropis bertemu dengan lereng-lereng bukit hijau. Di sana, sungai-sungai kecil meliuk di antara batu-batu besar, membawa kehidupan bagi penduduk yang masih hidup sederhana. Penduduk awal Sawah Lunto adalah para petani dan pemburu. Mereka membangun lumbung-lumbung padi sederhana, bercocok tanam di tanah yang subur, dan hidup dari hasil alam. Nama Sawah Lunto pun konon berasal dari aktivitas mereka. Sawah-sawah yang luas dan tanaman lunto, sejenis tanaman liar yang banyak tumbuh di sekitar. Tanaman ini sering dijadikan obat dan anyaman sederhana. Namun, kehidupan damai itu mulai berubah saat pertengahan abad ke-19, ketika bangsa asing mulai menaruh perhatian besar pada dataran tinggi Sumatera Barat. Belanda, yang saat itu berambisi memperluas kekuasaan dan memperkaya perbendaharaan kolonialnya, mulai mengutus para ahli geologi untuk menjelajah daerah-daerah terpencil. Ada kabar tentang sebuah harta karun hitam yang tersembunyi di perut bumi Minangkabau batubara. Pada tahun 1868, seorang ahli geologi Belanda bernama De Graef memimpin ekspedisi ke pedalaman Sumatera Barat. Ia menembus hutan lebat, menyeberangi sungai-sungai deras, dan mendaki bukit demi bukit dengan tekad membara. Di suatu lembah yang curam dan berkabut, De Graef menemukan batu-batu aneh yang berkilauan hitam ketika tersentuh sinar matahari. Ia mengumpulkan sampel-sampel itu dan membawanya kembali ke Batavia untuk diuji. Hasilnya menggemparkan. Itu adalah batu bara bermutu tinggi, jenis antrasit yang langka di Nusantara. Kekayaan dalam perut bumi itu jauh melampaui dugaan awal. Berita penemuan itu segera sampai ke telinga pejabat kolonial, yang langsung menetapkan lembah kecil itu sebagai kawasan strategis untuk pertambangan. Namun De Graef sendiri tidak sempat melihat kejayaan tambang itu. Dalam perjalanan kembali ke Batavia, ia meninggal secara misterius di Sungai Indragiri. Ada banyak versi tentang kematiannya. Ada yang mengatakan ia terbawa arus deras. Ada yang percaya ia diracun oleh orang-orang yang tidak ingin tanah mereka dijarah. Nama De Graef pun abadi sebagai penemu tambang batu bara terbesar di Sumatera Barat, sementara lembah tempat ia menemukan kekayaan itu mulai berubah wajahnya. Rakyat Minangkabau yang awalnya mengandalkan ladang dan sawah, perlahan harus berhadapan dengan geliat modernisasi dan penguasaan kolonial. Lalu, bagaimana harta karun hitam itu mengubah nasib Sawah Lunto? Bagaimana kehidupan masyarakat bergeser dari sawah ke tambang? Dan siapa saja yang datang untuk mengukir sejarah baru di tanah ini? Cerita ini baru saja dimulai. Setelah kabar tentang temuan batu bara di Lembah Ombilin menyebar, pemerintah kolonial Belanda bergerak cepat. Tahun 1880-an menjadi babak baru dalam sejarah Sawah Lunto. Belanda mengirim insinyur, pekerja, dan tentara untuk mulai membuka kawasan itu. Hutan-hutan yang sebelumnya lebat perlahan digunduli. Bukit-bukit diratakan. Sungai-sungai kecil dibendung untuk mendukung kebutuhan industri yang akan dibangun. Dalam waktu singkat, sebuah kota kecil mulai tumbuh dari tanah. Jalan-jalan setapak dilebarkan. Jembatan kayu dibangun menyeberangi sungai, dan pos-pos pengawasan didirikan di berbagai sudut. Namun, pusat perhatian utama tetaplah tambang. Belanda mendirikan tambang-tambang besar, dan sistem kerja pun mulai diterapkan dengan keras. Masalah baru segera muncul. Siapa yang akan bekerja di tambang-tambang itu? Masyarakat lokal Minangkabau yang hidup dari pertanian menolak bekerja di tambang, karena bagi mereka, menambang batu bara adalah pekerjaan kotor dan berbahaya. Nilai budaya mereka menempatkan pertanian sebagai pekerjaan mulia, sedangkan bekerja di dalam perut bumi dianggap rendah. Tak mau kehilangan kesempatan emas, Belanda menemukan solusi. Mereka mendatangkan tenaga kerja paksa atau dalam bahasa setempat disebut orang rantai. Sebutan itu bukan tanpa alasan, karena para pekerja itu benar-benar dirantai satu sama lain. Diangkut dari berbagai daerah termasuk para tahanan dari Jawa, Sulawesi, dan bahkan sebagian dari Nusa Tenggara.
Orang-orang ini dipekerjakan secara brutal. Mereka menggali batu bara dari kedalaman ratusan meter, dalam kondisi lembab, gelap, dan tanpa alat keselamatan yang layak. Bagi mereka, sawah lunto adalah neraka dunia. Namun di sisi lain, pembangunan kota berjalan pesat. Belanda membangun gedung-gedung bergaya Eropa, rumah dinas, sekolah teknik tambang, rumah sakit, dan gereja. Jalur kereta api pun dibangun pada tahun 1892 untuk mengangkut batu bara dari sawah lunto menuju pelabuhan di Padang, lalu dikirim ke Batavia dan negeri Belanda. Kota ini perlahan menjadi pusat ekonomi penting di Sumatera Barat. Sawah lunto pun mulai dijuluki sebagai kota hitam, bukan hanya karena batu bara, tetapi juga karena wajah kota ini berubah menjadi suram. Debu hitam memenuhi udara, sungai-sungai menghitam, dan suara dentuman tambang menjadi musik sehari-hari. Di balik kejayaan itu, ada kisah-kisah pilu tentang para tahanan yang meninggal di dalam terowongan tambang, tentang penduduk lokal yang terusir dari tanahnya, dan tentang budaya Minangkabau yang perlahan tergeser oleh gemuruh mesin-mesin kolonial. Namun, di tengah semua itu, semangat bertahan hidup tetap menyala. Para pekerja, walaupun dibelenggu, mulai membentuk komunitas kecil, saling membantu, dan diam-diam bermimpi tentang kebebasan. Anak-anak kecil bermain di antara rel-rel kereta, istri-istri mereka menanam sayuran di sela-sela tanah tandus, mencoba menciptakan kehidupan baru dari reruntuhan impian lama. Sawah lunto tidak lagi sekadar lembah sunyi. Ia telah menjadi kota keras yang berdenyut di bawah langit penuh asap. Tapi, ini baru permulaan. Bagaimana kisah orang-orang rantai itu berlanjut? Dan apakah di balik kegelapan ada secercah harapan untuk sawah lunto? Dari kejauhan, sawah lunto tampak seperti kota yang penuh harapan. Rumah-rumah baru berdiri, kereta api menderu, dan tambang batu bara menggerakkan roda ekonomi. Namun siapa yang melihat lebih dekat akan menemukan kenyataan pahit yang tersembunyi di balik megahnya pembangunan. Di dalam perut bumi, ribuan orang rantai bekerja tanpa henti. Mereka menggali terowongan panjang dan sempit, seringkali tanpa cukup penerangan. Hanya obor kecil atau lampu minyak diikat di kepala mereka untuk menembus kegelapan. Debu batu bara menempel di kulit, masuk ke paru-paru, dan perlahan-lahan menggerogoti nyawa mereka. Rantai besi yang mengikat pergelangan tangan dan kaki mereka berbunyi nyaring setiap kali mereka bergerak. Belanda sengaja membiarkan rantai itu tetap terpasang, bahkan saat mereka bekerja, agar tak ada yang melarikan diri. Dalam sehari, para pekerja dipaksa menggali batu bara hingga lebih dari 20 karung. Jika tidak, cambuk menanti. Banyak di antara mereka yang jatuh sakit batuk darah, demam tinggi, atau luka infeksi. Tidak sedikit yang akhirnya tewas di dalam terowongan, jasad mereka ditinggalkan begitu saja karena dianggap terlalu mahal untuk dievakuasi. Di mata para mandor Belanda, orang rantai hanyalah bagian dari mesin tambang raksasa. Bisa diganti kapan saja. Namun, di tengah keputusasaan itu perlahan tumbuh perlawanan diam-diam. Para tahanan mulai berkomunikasi lewat kode-kode rahasia, menggunakan bunyi ketukan batu atau gerakan tangan yang tak kentara. Mereka berbagi cerita, harapan, dan bahkan rencana-rencana gila untuk melarikan diri. Salah satu legenda yang terkenal adalah tentang Mangkuto, seorang bekas pejuang dari tanah Jawa yang dibuang ke sawah lunto karena memberontak terhadap Belanda. Di tambang, Mangkuto dikenal karena semangatnya yang tak pernah padam. Ia mengajari sesama tahanan cara membuat peta terowongan dengan mengingat jumlah langkah dan arah belokan persiapan untuk suatu hari melarikan diri dari perut bumi yang kelam. Pada malam-malam tertentu, Mangkuto dan beberapa orang berani lainnya menggali terowongan kecil tersembunyi, jauh dari pengawasan mandor. Mereka tahu bahwa satu-satunya jalan keluar dari sawah lunto adalah melalui kegelapan yang sama yang kini menahan mereka. Sementara itu, di permukaan kehidupan pun tetap berjalan. Orang-orang Belanda membangun taman-taman kecil untuk keluarga mereka, mengadakan pesta-pesta dansa, dan menikmati hasil tambang dengan santai. Dunia atas dan dunia bawah seperti dua dunia yang benar-benar terpisah, dipisahkan oleh lapisan tanah dan nasib.
Sawalunto mulai terkenal di seluruh Hindia Belanda sebagai kota emas hitam. Batubara dari lembah ini mendorong industri, menggerakkan kapal-kapal uap, dan mengisi pundi-pundi kas kolonial. Tapi sedikit yang tahu, harga yang dibayar untuk semua itu adalah nyawa ribuan manusia yang dikorbankan di lorong-lorong gelap bawah tanah. Kini, bara dendam dan harapan mulai membara di dada orang rantai. Kota yang dibangun dari peluh dan darah mereka suatu saat harus membayar harga. Tapi kapan waktunya tiba? Malam itu, di kedalaman tambang Ombilin, ketukan batu terdengar berirama. Bukan sekadar ketukan biasa, melainkan isyarat rahasia. Mangkuto dan kelompok kecilnya semakin yakin, mereka tak bisa terus hidup dalam belenggu. Mereka harus berbuat sesuatu, meski taruhan nyawa sekalipun. Sementara para mandor Belanda sibuk menghitung hasil tambang, dan para insinyur sibuk memperluas jalur kereta, sekelompok orang rantai diam-diam menyusun rencana besar. Mereka mengumpulkan potongan-potongan besi bekas, mencuri makanan kering, dan menghafal jalur keluar dari dalam tambang ke hutan di atas bukit. Setiap malam, di sela-sela kerja paksa, mereka berbagi strategi. Siapa yang akan menjadi pemimpin pelarian, siapa yang mengalihkan perhatian mandor, siapa yang mematikan lampu-lampu terowongan. Mangkuto menjadi otak di balik semua itu. Ia berkata, jika kita tetap diam, kita akan mati perlahan. Lebih baik mati berlari daripada mati membusuk di rantai ini. Namun mereka sadar betul, satu kesalahan kecil saja bisa membuat seluruh rencana hancur. Belanda kejam terhadap setiap bentuk pembangkangan. Hukuman bisa berupa cambuk hingga mati, atau eksekusi langsung tanpa pengadilan. Hari yang ditunggu pun tiba. Tepat saat pergantian shift tambang, waktu paling sibuk dan pengawasan paling longgar Mangkuto, dan 20 tahanan lainnya memulai pelarian mereka. Mereka menyerang seorang mandor secara tiba-tiba, memukulnya hingga pingsan. Dengan kunci yang direbut, mereka melepaskan rantai satu sama lain. Berbekal keberanian dan hafalan jalur tambang yang telah mereka pelajari berbulan-bulan, mereka menyusuri lorong-lorong gelap, keluar melalui sebuah lubang ventilasi, tersembunyi yang hanya sebesar tubuh manusia dewasa. Malam itu hujan deras mengguyur sawah lunto, langit hitam tanpa bintang, angin menderu dari bukit-bukit. Sementara alarm darurat berbunyi di kota, para pelarian berlari ke dalam hutan lebat, meninggalkan dunia rantai mereka untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun. Namun kebebasan itu tidak datang mudah. Belanda segera mengerahkan pasukan pemburu, termasuk anjing-anjing pelacak, untuk mengejar mereka. Hutan di sekitar sawah lunto menjadi arena perburuan brutal. Satu persatu, banyak di antara para pelarian tertangkap kembali. Ada yang dibunuh di tempat, ada pula yang diikat lalu diseret kembali ke kota untuk dipamerkan sebagai peringatan. Mangkuto sendiri berhasil menghilang tanpa jejak. Hingga bertahun-tahun kemudian, cerita tentangnya tetap hidup di antara para pekerja tambang. Seorang pejuang yang menolak tunduk, yang menunjukkan bahwa bahkan di tempat tergelap sekalipun, manusia tetap bisa bermimpi tentang kebebasan. Sejak insiden itu, penjagaan di tambang diperketat. Belanda membangun benteng kecil di sekitar area kerja, melipat gandakan jumlah mandor, dan meningkatkan hukuman bagi siapa saja yang mencoba memberontak. Sawah lunto pun semakin berubah, menjadi kota penuh pengawasan, sebuah penjara tanpa dinding. Tapi di hati rakyat, bara pemberontakan tetap menyala. Dan di atas tanah, perkembangan sawah lunto terus berlanjut. Pasar-pasar mulai ramai, stasiun kereta diperluas, dan wajah kota semakin menyerupai pusat kekuasaan kolonial di tengah tanah Minang. Namun, bisakah sebuah kota yang dibangun di atas derita benar-benar bertahan? Atau akankah sejarah kelam itu suatu saat menuntut balas? Waktu berlalu, dan luka dari pemberontakan orang rantai perlahan tertutup, setidaknya di mata para penguasa. Belanda sadar, mengendalikan sawah lunto tidak cukup hanya dengan rantai dan cambuk. Mereka mulai menerapkan pendekatan baru, membangun lebih banyak fasilitas, memberi sedikit ruang hiburan, dan memperluas kota agar tampak lebih beradab. Di pusat kota berdirilah gedung-gedung megah berarsitektur Eropa. Balai kota, gereja tua,
rumah-rumah pejabat, dan hotel untuk tamu-tamu penting. Jalan-jalan lebar dipenuhi deretan lampu minyak, dan pasar menjadi pusat perdagangan batu bara dan barang-barang kebutuhan hidup. Namun jangan salah, Sawah Lunto sebenarnya terbagi menjadi dua dunia yang bertolak belakang. Di satu sisi, dunia para pejabat dan insinyur Belanda. Mereka hidup nyaman di rumah-rumah berdinding tebal, mengadakan pesta dansa, bermain musik, bahkan membangun taman bunga di tengah kota yang berdebu. Anak-anak mereka bersekolah di sekolah-sekolah elit yang dibangun khusus. Di sisi lain, dunia para buruh tambang. Dunia ini penuh debu hitam, keringat, dan air mata. Para pekerja tinggal di barak-barak sempit, tidur bertumpukan di lantai tanah dengan makanan seadanya. Penyakit seperti tuberkulosis, malaria, dan kecelakaan tambang menjadi teman sehari-hari. Tidak ada dokter bagi mereka kecuali jika sudah sekarat, dan itu pun sering terlambat. Kesenjangan itu menciptakan ketegangan sosial yang membara di bawah permukaan. Sawah Lunto tampak damai dari luar, tetapi sesungguhnya penuh bisik-bisik kemarahan yang menunggu waktu untuk meledak. Pada tahun 1908, jalur kereta api Sawah Lunto Padang resmi beroperasi penuh. Ini membuat pengangkutan batu bara semakin cepat, memperkaya kas kolonial Belanda. Bahkan pelabuhan Emmahaven di Padang dibangun khusus untuk menampung ekspor batu bara dari Ombilin. Tapi tidak semua orang bersuka cita. Para petani lokal yang dulu menguasai tanah kini menjadi buruh tambang atau pedagang kecil. Mereka kehilangan hak atas tanah mereka, dipaksa hidup di kota yang tidak mereka pilih, mengikuti aturan asing yang kadang terasa kejam dan tidak masuk akal. Sebagian pemuda Minang mulai resah. Mereka bertanya, sampai kapan kekayaan dari tanah mereka akan mengalir ke negeri seberang? Sementara rakyat sendiri hidup menderita. Di kedai-kedai kopi kecil yang tersembunyi, obrolan tentang perlawanan mulai menggema, diam-diam, perlahan, tetapi pasti. Di sela-sela semua itu, kota ini tetap membesar. Hotel Ombilin didirikan untuk pejabat tinggi. Penjara-penjara diperbesar, tidak hanya untuk kriminal biasa, tetapi juga untuk siapa saja yang dicurigai sebagai penghasut. Sawah Lunto, dalam diamnya adalah kota pertentangan. Kota keindahan yang dibangun di atas penderitaan. Kota kemajuan yang mengorbankan akar budayanya sendiri. Kota yang mulai bertanya dalam hati kecilnya, kemana arah semua ini akan bermuara? Dan dalam kegelapan tambang, jeritan-jeritan lama tak pernah benar-benar hilang. Mereka hanya menunggu saatnya bergema kembali. Di tengah geliat kota Sawah Lunto yang semakin besar, di balik sorak-sorai pesta para pejabat Belanda, sesungguhnya benih-benih perlawanan mulai tumbuh diam-diam. Tidak semua penduduk mau menerima nasib mereka begitu saja. Di kedai-kedai kopi kecil, di sela pasar yang hiruk-pikuk, hingga di sudut barak-barak pekerja tambang, perbincangan tentang keadilan, tentang hak atas tanah, dan tentang kebebasan makin sering terdengar. Nama-nama baru mulai muncul bukan dari orang rantai yang kelelahan, melainkan dari kalangan muda Minangkabau yang terdidik. Para guru, pedagang, dan mantan pelajar yang mulai membaca koran-koran dari Batavia dan mengerti bahwa dunia sedang berubah. Mereka terinspirasi oleh pergerakan nasionalis yang mulai menggeliat di Nusantara. Budi Utomo berdiri di Jawa, dan gema tentang pentingnya persatuan dan perjuangan mulai terdengar sampai ke tanah Minang. Salah satunya adalah Bagindo Asiscan, seorang pemuda cerdas dari Padang Panjang yang sering berkunjung ke Sawah Lunto. Dalam kunjungannya, ia mengamati ketimpangan yang terjadi. Batu bara melimpah, tetapi rakyat hidup miskin. Ia mulai mengadakan pengajian kecil, diskusi rahasia tentang hak rakyat, dan perlahan membangkitkan kesadaran bahwa penjajahan bukanlah takdir. Para pekerja tambang yang dulu hanya menunduk dan bekerja, kini mulai berani bertanya, mengapa kita tidak boleh memiliki tanah ini? Mengapa hasil bumi kita harus dikirim ke negeri seberang? Namun, Belanda bukan tanpa mata-mata. Setiap gerakan kecil, setiap diskusi yang tampak mencurigakan, segera dipantau. Para mandor menyusupkan informan ke dalam kelompok pekerja. Siapapun yang terlihat terlalu kritis, terlalu vokal, atau terlalu aktif mengumpulkan massa,
akan segera dihilangkan, kadang dipindahkan ke tambang terdalam, kadang menghilang tanpa jejak. Tapi semangat yang telah menyala sulit dipadamkan. Di tahun-tahun ini pula muncul organisasi-organisasi kecil di sawah lunto yang kelak menjadi cikal bakal gerakan rakyat. Serikat buruh tambang yang awalnya mengajukan tuntutan sederhana, jam kerja manusiawi, gaji layak, dan perlindungan keselamatan. Tuntutan itu kemudian berkembang menjadi sesuatu yang lebih besar, kemerdekaan. Sementara itu, kehidupan tambang tetap keras. Kecelakaan-kecelakaan besar mulai terjadi karena eksploitasi yang berlebihan. Salah satu tragedi paling memilukan terjadi di terowongan Baswero Tambang dalam legendaris di Sawah Lunto. Sebuah runtuhan besar menewaskan puluhan buruh dalam sekejap. Tubuh-tubuh mereka terkubur hidup-hidup di kedalaman bumi, menjadi saksi bisu bahwa kerakusan tak pernah membawa keselamatan. Ironisnya, setelah tragedi itu, produksi batu bara malah ditingkatkan. Belanda menganggap nyawa para buruh hanya sebatas angka dalam laporan produksi. Namun bagi rakyat Sawah Lunto, setiap kematian saudara mereka adalah bahan bakar baru bagi api perlawanan. Langit Sawah Lunto tetap hitam oleh debu batu bara, tapi di hati rakyat, langit mulai berwarna merah. Merah karena amarah, merah karena harapan. Dan semua itu baru permulaan, karena badai besar sedang bersiap mengguncang seluruh Hindia Belanda. Tahun-tahun berlalu, dan bara perlawanan di Sawah Lunto makin sulit dipadamkan. Apa yang awalnya hanya keluhan di sudut-sudut pasar kini menjadi gerakan nyata. Buruh-buruh tambang mulai berani melakukan pemogokan kecil-kecilan menunda kerja, memperlambat produksi, atau bahkan menolak masuk ke terowongan saat kondisi dinilai membahayakan. Belanda, yang sejak awal mengandalkan tang besi, semakin panik. Mereka menggandakan jumlah tentara KNL di sekitar Sawah Lunto, memperketat patroli, dan menangkap siapa saja yang dicurigai sebagai penggerak mogok. Tapi sebagaimana api yang tersembunyi dalam sekam, semangat rakyat tak mudah dipadamkan. Di tahun 1920, semangat nasionalisme di seluruh Hindia Belanda mencapai puncaknya. Organisasi seperti Sarekat Islam, Muhammadiyah, dan bahkan Partai Komunis Indonesia (PKI) mulai menancapkan pengaruh mereka di tanah Sumatera, termasuk di Sawah Lunto. Buruh tambang yang dulu hanya dianggap sebagai angka statistik kini menjadi bagian dari gelombang besar perubahan. Sawah Lunto tidak lagi sekadar kota tambang. Ia menjadi pusat pergerakan bawah tanah, tempat ide-ide baru tentang kemerdekaan dibahas di kedai kopi, di sekolah rakyat, di serikat buruh, dan bahkan di lorong-lorong gelap tambang. Poster-poster rahasia ditempel di dinding-dinding pagar. Bangkitlah wahai kaum tertindas. Tanah ini milik kita, bukan milik mereka. Belanda berusaha keras membungkam suara-suara itu. Mereka melakukan razia mendadak, menyita buku-buku, melarang pengajian dan diskusi, bahkan memecat guru-guru yang ketahuan mengajarkan nasionalisme. Tapi ide yang sudah masuk ke hati rakyat tidak bisa dicabut begitu saja. Di tengah ketegangan ini, para pekerja tambang tetap berjuang keras untuk hidup. Mereka sadar bahwa harapan untuk kemerdekaan bukan hanya mimpi. Setiap hari mereka turun ke tambang, mengangkat batu bara dari kedalaman sambil memupuk mimpi. Suatu saat, mereka akan bebas bekerja di tanah mereka sendiri, bukan sebagai budak kolonial. Salah satu momen yang menggetarkan terjadi pada 1926, saat pemberontakan besar-besaran pecah di berbagai wilayah Hindia Belanda, termasuk Sumatera Barat. Meskipun pemberontakan ini akhirnya berhasil ditekan, getarannya membuat Belanda sadar. Rakyat Sawah Lunto dan rakyat Nusantara tidak lagi bisa dipandang sebelah mata. Sawah Lunto juga mulai mengalami perubahan bentuk. Kota ini, yang dulunya murni kota tambang, kini menjadi kota multiwajah. Ada kaum Belanda dan Indo-Eropa yang hidup nyaman di distrik atas. Ada buruh tambang yang tetap bergulat di dunia bawah tanah. Dan ada kelas baru, para intelektual lokal, pedagang, dan guru yang menjadi jembatan antara dunia lama dan dunia baru. Perubahan itu tidak selalu damai. Ketegangan antar kelompok kadang meletus dalam bentrokan kecil. Namun dari kekacauan itu, lahir semangat baru.
Sawah Lunto bukan lagi kota yang sepenuhnya dikendalikan oleh Belanda. Di lorong-lorong gelap tambang, di pasar-pasar yang ramai, dan di sekolah-sekolah sederhana, sebuah bisikan makin keras terdengar. Kemerdekaan itu pasti datang. Langkah-langkah kecil rakyat Sawah Lunto, digabungkan dengan langkah-langkah rakyat Nusantara lainnya, perlahan membentuk gelombang besar gelombang yang akan menumbangkan satu-satunya kekuasaan yang pernah mereka kenal. Tapi, perubahan besar itu belum datang. Masih ada badai yang harus dilalui, cobaan yang lebih besar, dan darah yang harus ditumpahkan. Karena dunia akan segera terguncang oleh perang terbesar yang pernah ada. Tahun 1940-an, dunia bergetar di ambang kehancuran. Perang Dunia Kedua meledak di Eropa dan cepat menyebar ke Asia. Jepang, dengan ambisi imperialisnya, mulai menginvasi negara-negara di sekitar Pasifik. Dan tak lama kemudian, Hindia Belanda pun menjadi target berikutnya. Bagi Sawah Lunto, perang itu membawa dua wajah, harapan dan kengerian. Saat Belanda sibuk mengerahkan kekuatan untuk menghadang Jepang, kendali atas daerah-daerah seperti Sawah Lunto mulai melemah. Pekerja tambang, buruh pasar, guru-guru lokal semua merasakan bahwa belenggu kolonial sedikit demi sedikit mulai longgar. Namun harapan itu segera berganti bayang-bayang baru. Pada tahun 1942, Jepang menyerbu dan berhasil menguasai Hindia Belanda, termasuk Sumatera Barat dan Sawah Lunto. Bendera matahari terbit dikibarkan di stasiun, di balai kota, dan di gerbang-gerbang tambang. Belanda menyerah. Pejabat dan tentara kolonial ditahan, digantikan oleh pasukan Jepang. Awalnya, sebagian rakyat menyambut kedatangan Jepang dengan sukacita. Mereka mengira Jepang datang untuk membebaskan rakyat Asia dari penjajahan Barat, seperti yang dijanjikan dalam propaganda mereka. Asia untuk Asia. Namun kenyataan segera menunjukkan wajah aslinya. Bagi rakyat Sawah Lunto, kehidupan di bawah penjajahan Jepang ternyata jauh lebih keras. Tambang-tambang batu bara yang dulu dikelola oleh Belanda, kini diambil alih sepenuhnya oleh tentara Jepang. Eksploitasi malah meningkat berkali lipat. Jepang butuh banyak batu bara untuk mendukung mesin perangnya, kapal perang, pesawat, dan industri berat. Mereka memaksa ribuan orang untuk bekerja siang dan malam, tanpa upah, tanpa perlindungan, bahkan lebih brutal daripada era Belanda. Barisan pekerja paksa baru, yang dikenal dengan sebutan Romusha, membanjiri Sawah Lunto. Romusha berasal dari berbagai daerah. Minang, Jawa, Batak, Bugis dipaksa kerja rodi tanpa ampun. Banyak yang mati karena kelaparan, penyakit, kecelakaan tambang, atau karena siksaan tentara Jepang. Kisah tragis ini bahkan lebih pilu dibandingkan zaman orang rantai. Jika di masa Belanda buruh masih mendapatkan sedikit bayaran, di masa Jepang mereka diperlakukan benar-benar seperti alat pakai buang. Sawah Lunto yang sebelumnya dijuluki kota hitam, kini berubah menjadi kota mati. Asap tambang tetap mengepul, tapi tawa dan nyanyian rakyat menghilang. Yang terdengar hanya perintah kasar tentara Jepang dan rintihan pekerja yang kehabisan tenaga. Namun di tengah gelapnya masa itu ada bara kecil yang tetap menyala. Rakyat mulai sadar bahwa penjajah, entah Belanda atau Jepang, tetaplah penjajah. Dan dari penderitaan yang semakin parah itu, lahirlah tekad baru. Harus ada perubahan, harus ada kemerdekaan. Pemuda-pemuda Minang, termasuk dari Sawah Lunto, mulai bergabung dalam gerakan bawah tanah. Mereka membentuk kelompok rahasia, belajar menggunakan senjata, menyusun strategi, dan menghubungi jaringan perjuangan kemerdekaan di daerah lain. Di antara lorong-lorong tambang yang gelap, di tengah debu batu bara yang sesak, bisikan tentang merdeka mulai terdengar semakin keras. Sawah Lunto bukan hanya kota tambang lagi. Ia telah berubah menjadi kawah perlawanan kecil, keras kepala tapi membara. Dan saat Jepang mulai goyah di medan perang, rakyat tahu, waktunya hampir tiba. Tahun 1945, suara perang di dunia mulai melemah. Jepang, yang dulu tampak tak terkalahkan, kini terseok-seok.
Kota-kota di negaranya dibombardir, rakyatnya kelaparan, dan tentaranya kehilangan kekuatan di berbagai penjuru Asia. Di sawah Lunto, tanda-tanda keruntuhan Jepang terasa jelas. Pasokan logistik menipis, pengawasan terhadap tambang melemah, dan tentara Jepang semakin brutal karena frustrasi. Pekerja tambang makin sering melakukan sabotase kecil, memperlambat kerja, merusak alat, atau menyelundupkan informasi keluar kota. Di tengah suasana genting itu, berita luar biasa sampai ke Tanah Minang. Soekarno dan Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945. Berita ini disebarkan dari mulut ke mulut, dari kota ke kota, meski radio dan surat kabar masih diawasi ketat. Di pasar-pasar sawah Lunto, di sela-sela barak tambang, bisikan penuh harap terdengar. Kita sudah merdeka. Indonesia berdiri sendiri. Namun rakyat tahu bahwa kemerdekaan di atas kertas belum berarti kebebasan nyata. Jepang masih bercokol di sawah Lunto, mempertahankan kekuasaan mereka sambil menunggu instruksi dari atas. Para pemuda Minangkabau, termasuk para buruh tambang, bergerak cepat. Mereka membentuk laskar-laskar rakyat, kelompok-kelompok bersenjata sederhana yang bersumpah mempertahankan kemerdekaan. Bambu runcing diasah, senjata api rampasan disembunyikan, dan strategi disusun di malam-malam penuh ketegangan. Sawah Lunto, yang selama puluhan tahun hanya dikenal sebagai kota tambang, kini menjadi medan pertaruhan antara sisa-sisa kekuasaan kolonial dan semangat baru untuk Indonesia merdeka. Pada September 1945, ketegangan memuncak. Pemuda-pemuda laskar di sawah Lunto melancarkan serangan mendadak ke markas-markas Jepang. Gudang senjata diserbu, kendaraan direbut, dan pos-pos penjagaan dihancurkan. Dalam waktu singkat, sebagian besar wilayah sawah Lunto berhasil direbut oleh rakyat. Bendera merah putih dikibarkan di stasiun kereta api sawah Lunto, sebuah simbol kemenangan yang menggetarkan hati banyak orang. Para buruh tambang, yang selama puluhan tahun hanya tahu kerja paksa dan derita, kini berbaris bangga, memegang senjata, menjadi pelindung kota mereka sendiri. Namun kemenangan itu tidak bertahan lama dalam kedamaian. Karena tak lama setelah Jepang menyerah, Belanda dengan bantuan sekutu berusaha kembali menguasai Nusantara. Operasi militer besar-besaran, yang dikenal sebagai agresi militer Belanda, segera diluncurkan. Sawah Lunto pun kembali dalam bahaya. Tapi kini rakyat sudah berubah. Mereka bukan lagi pekerja tambang tak berdaya, bukan lagi orang rantai yang tertunduk. Mereka adalah pejuang kemerdekaan. Di balik sisa-sisa tambang, di balik rel-rel kereta, dan di balik bukit-bukit hijau, rakyat sawah Lunto bersiap untuk mempertahankan apa yang baru saja mereka raih dengan darah, dengan nyawa, dengan segenap jiwa. Karena bagi mereka, setelah semua derita itu, kemerdekaan adalah harga mati. Saat agresi militer Belanda pertama meletus pada pertengahan 1947, seluruh Sumatera Barat, termasuk sawah Lunto, memasuki masa paling berat. Belanda, yang menolak kehilangan koloni emasnya, kembali mengerahkan pasukan bersenjata lengkap untuk merebut kota-kota penting dan tambang batubara sawah Lunto tentu menjadi target utama. Bagi Belanda, batubara ombilin adalah urat nadi industri. Mereka tahu menguasai sawah Lunto berarti memegang kendali atas energi dan logistik di bagian barat Sumatera. Namun mereka tidak menduga bahwa rakyat sawah Lunto telah berubah. Di bawah pimpinan para komandan muda tempatan, termasuk eks-buruh tambang dan guru-guru yang berjiwa nasionalis, laskar-laskar rakyat mengatur pertahanan kota sebaik mungkin. Bambu runcing, senjata rampasan Jepang, dan granat buatan sendiri menjadi perlengkapan utama. Mereka menggunakan medan berbukit dan jaringan terowongan tambang untuk melakukan gerilya. Ketika Belanda mulai bergerak dari Padang Panjang menuju sawah Lunto, mereka menemui perlawanan sengit. Di sepanjang jalan, jebakan ranjau sederhana dipasang. Serangan-serangan kilat dari hutan dan bukit membuyarkan formasi tentara. Salah satu legenda dari masa itu adalah pertempuran di Terowongan Sogar, salah satu jalur tambang tua yang digunakan para laskar untuk menyerang secara tiba-tiba dari dalam tanah. Bayangkan,
Di saat Belanda yakin bahwa jalan sudah aman, tiba-tiba dari bawah tanah muncul serbuan anak-anak muda bersenjata, menyerang dalam gelap, membuat kekacauan di barisan musuh. Pertempuran demi pertempuran pecah di berbagai titik. Di sekitar stasiun kereta Sawah Lunto, di mana rel-rel dipertahankan mati-matian. Di kawasan Muara Kalaban, pintu masuk strategis dari arah timur. Di Bukit Polan, di mana para penembak jitu rakyat bersembunyi di antara pepohonan. Bahkan para ibu rumah tangga ikut terlibat. Mereka memasak makanan untuk para pejuang, merawat yang terluka, dan mengirimkan pesan rahasia dari satu kampung ke kampung lain. Namun kekuatan tak seimbang. Senjata modern Belanda jauh lebih unggul. Artileri berat, kendaraan lapis baja, bahkan pesawat tempur. Sedikit demi sedikit, posisi rakyat mulai terdesak. Pada akhir tahun 1947, Belanda berhasil merebut sebagian besar pusat kota Sawah Lunto. Bendera biru putih merah kembali dikibarkan di atas gedung balai kota. Tambang batu bara dikuasai kembali, dan laskar-laskar rakyat terpaksa mundur ke bukit-bukit dan hutan. Tapi semangat rakyat tidak padam. Mereka mengubah strategi dari pertempuran terbuka menjadi perang gerilya. Setiap malam serangan mendadak menghantui pasukan Belanda. Rel kereta dihancurkan, tambang sabotase, gudang amunisi dibakar. Sawah Lunto menjadi kota perlawanan yang hidup dalam diam. Di siang hari tampak sepi dan tunduk, di malam hari penuh aksi diam-diam yang mengguncang. Dan rakyat tahu, meski Belanda kembali menduduki tanah mereka, dunia telah berubah. Indonesia sudah menyatakan diri merdeka. Perjuangan tinggal soal waktu. Sebab, sebagaimana batu bara yang terbentuk dalam tekanan besar, semangat rakyat Sawah Lunto kini telah mengeras menjadi tekad baja. Pertempuran belum berakhir, dan Sawah Lunto belum menyerah. Akhir tahun 1949, berita besar akhirnya tiba. Belanda secara resmi mengakui kedaulatan Republik Indonesia dalam konferensi meja bundar di Den Haag. Di seluruh pelosok Nusantara, lonceng kemenangan berdentang. Dan di Sawah Lunto, kabar itu jatuh seperti hujan di tanah kering. Bagi rakyat Sawah Lunto, kemenangan ini bukan sekadar perubahan bendera. Ini adalah hasil dari puluhan tahun derita, rantai yang mengikat, cambuk yang melibas, keringat yang menghitam oleh debu tambang. Ini adalah jawaban bagi para leluhur yang bermimpi tentang tanah sendiri, tentang kebebasan yang tidak lagi sekadar bisikan di lorong tambang gelap. Saat berita itu diumumkan, rakyat Sawah Lunto berbondong-bondong memenuhi alun-alun kota. Bendera merah putih dikibarkan dengan tangan sendiri di stasiun kereta api, di menara tambang, di balai kota. Teriakan merdeka menggema dari lembah ke lembah, memantul di dinding-dinding bukit yang dulu bisu menyaksikan penderitaan. Para mantan buruh tambang yang dulu hanya dikenal sebagai orang rantai, kini berdiri gagah di tengah kota. Mereka tidak lagi budak, tidak lagi alat produksi. Mereka adalah warga negara, pemilik sah tanah yang dulu mereka gali dengan darah. Namun perjalanan baru saja dimulai. Indonesia yang merdeka tidak serta-merta membawa kemakmuran. Sawah Lunto, kota yang dibangun untuk melayani kepentingan tambang kolonial, kini harus mencari jati dirinya sendiri. Pemerintah Indonesia mengambil alih tambang-tambang batu bara. Tapi masalah berat segera muncul. Infrastruktur tambang sudah tua dan rusak parah karena eksploitasi. Banyak alat berat yang hancur atau dibawa lari saat perang. Produksi batu bara turun drastis. Sementara itu, kebutuhan membangun negara sangat besar. Di sisi lain, rakyat Sawah Lunto harus beradaptasi dari kondisi kolonial ke republik. Para buruh tambang yang dulu dikendalikan dengan kekerasan kini harus bekerja di bawah sistem nasional, belajar mengelola sendiri dan menentukan nasib mereka sendiri. Pemerintah pusat pun mengirimkan teknisi dan insinyur untuk membangkitkan kembali Sawah Lunto. Perusahaan batubara negara yang kelak dikenal sebagai PT Bukit Asam perlahan mulai memperbaiki tambang-tambang tua. Rel kereta api diperbaiki, peralatan modern mulai diperkenalkan, dan pelatihan diberikan kepada tenaga kerja lokal. Namun tantangan tetap berat.
Banyak pemuda sawah lunto yang memilih meninggalkan kota, mencari peluang baru di Padang, Medan, atau Jakarta. Sebagian lagi bertahan, membangun kembali dari puing-puing masa lalu, dengan semangat baru. Sawah lunto mulai berubah wajah. Dari kota tambang paksa menjadi kota pekerja yang berjuang untuk hidup lebih layak. Dari kota penghisapan kolonial, menjadi bagian dari tanah air yang baru merdek. Dari kota kelam menjadi kota yang mulai menatap masa depan. Dan di sela-sela perubahan itu, kenangan tentang masa-masa kelam tetap hidup. Dalam batu-batu tua bangunan kolonial, dalam rel kereta berkarat, dalam lorong-lorong tambang yang kini sunyi. Karena bagi sawah lunto, masa lalu bukan untuk dilupakan. Masa lalu adalah pondasi dari harga diri mereka. Darah, keringat, dan air mata, itulah yang membentuk jati diri mereka sebagai kota pejuang. Tapi perjalanan sawah lunto belum selesai. Karena di hadapan mereka, dunia baru menunggu. Dunia modernisasi, perubahan, dan kesempatan untuk menjadi lebih dari sekadar kota batubara. Dekade demi dekade berlalu. Sawah lunto, kota kecil yang dulu penuh debu hitam dan suara cambuk, perlahan menata diri. Setelah Indonesia merdeka, tambang-tambang tetap menjadi nadi kehidupan kota ini, tetapi arah pengelolaannya mulai berubah. Pada tahun 1950-an hingga 1970-an, tambang batubara Ombilin kembali beroperasi, kini dikelola oleh perusahaan negara. Sawah lunto hidup kembali. Rel kereta mengangkut batu bara ke pelabuhan Teluk Bayur di Padang, memenuhi kebutuhan energi dalam negeri. Namun masa keemasan itu tidak bertahan selamanya. Memasuki era 1990, dunia mulai berubah. Energi batu bara kalah bersaing dengan sumber energi lain yang lebih efisien dan ramah lingkungan. Cadangan batu bara di sawah lunto sendiri makin menipis, dan biaya operasional meningkat. Satu persatu lubang tambang ditutup, rel kereta ditinggalkan, stasiun-stasiun menjadi sunyi. Sawah lunto pun menghadapi masa sulit baru. Banyak warganya pergi merantau, mencari kehidupan di kota-kota besar. Sawah lunto dijuluki sebagai kota mati. Sepi, tua, seolah terlupakan oleh dunia. Namun semangat rakyat sawah lunto sekali lagi tidak padam. Pemerintah kota bersama masyarakat menyadari, kalau bukan batu bara lagi yang menghidupi kami, mungkin sejarahlah yang akan melakukannya. Mereka mulai merestorasi bangunan-bangunan tua peninggalan kolonial. Stasiun kereta tua dipugar. Gedung balai kota diperbaiki. Lorong-lorong tambang seperti terowongan Baswero dibuka kembali, bukan untuk ditambang, melainkan untuk dijadikan museum. Sawah lunto mengubah dirinya dari kota tambang menjadi kota wisata sejarah. Anak-anak sekolah dari seluruh Indonesia datang untuk belajar tentang masa lalu yang keras. Turis-turis asing berkunjung untuk melihat warisan dunia industri kolonial yang nyaris utuh. Hotel-hotel kecil dibuka, kafe dan galeri seni mulai bermunculan. Festival budaya diadakan untuk merayakan warisan Minangkabau dan sejarah tambang. Dan puncaknya, pada tahun 2019, Sawah Lunto diakui oleh UNESCO sebagai situs warisan dunia. Pengakuan itu bukan hanya untuk keindahan bangunan tua atau lorong tambang, tetapi sebagai pengakuan atas perjuangan manusia. Tentang kerja keras, penderitaan, harapan, dan transformasi. Sawah Lunto hari ini bukan lagi kota mati. Ia adalah kota yang berdiri di atas sejarahnya sendiri, bangga dengan luka-lukanya, bangga dengan cerita panjangnya. Anak-anak Sawah Lunto kini tidak lagi memandang lubang tambang dengan ketakutan. Mereka memandangnya sebagai saksi tentang bagaimana kakek nenek mereka bertahan, berjuang, dan menang. Sawah Lunto telah membuktikan bahwa dari kegelapan tambang terdalam bisa tumbuh cahaya yang paling terang. Karena kota ini, seperti rakyatnya, diciptakan dari batu bara. Tetapi hatinya dibuat dari baja.